Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Cica, Ibu Alfat Faiza. Saya ibu rumah tangga difabel dengan 2 anak laki-laki bernama Alfat dan Faiza. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah teman-teman selalu sehat walafiat ya. Dan teman-teman juga sukses selalu dimanapun berada. Juga teman-teman jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu penting. Walaupun hal kecil, kita harus tetap bahagia. Hal kecil yang kita dapat itu harus kita syukurin terus ya teman-teman. Sebelum kita lanjut nonton videonya, teman-teman jangan lupa dukung channel saya ini ya, dengan cara subscribe, like, dan di komen. Juga jangan lupa di share ke sosial media teman-teman. Terus yang baru pertama kali menonton video saya ini, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video yang terbaru dari saya. Buat teman-teman yang sedang sakit, insya Allah segera sembuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya. Teman-teman tetap semangat ya. Video saya ini tentang kegiatan saya di dapur yang sempit, karena memang dapur rumah ini sempit. Makanya saya pengen itu kalau punya rumah ada rezeki, pengen punya dapur terbuka, biar leluasa, biar bebas, terus nggak pengap. Aroma-aroma makanan yang kita masak itu langsung hembus dia keluar terbawa angin. Jadi kan enak, nggak bau kan, nggak bau masakan-masakan dapurnya. Kalau kayak gini kan karena dapurnya sempit, jadi begitu kita masak langsung nempel dia baunya kan. Tapi saya tetap bersyukur teman-teman, walaupun kondisi rumah ini seperti itu, saya jauh sangat bersyukur. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal ya teman-teman, walaupun ini rumah orang tua, saya bersyukur karena masih banyak juga kan, walaupun dia numpang di orang tuanya juga masih menyewa rumah kan. Alhamdulillah ini kami bisa menempati dengan gratis rumah orang tua. Jadi itu saya masak sambal wortel dan kentang. Jadi saya udah goreng kentangnya kan, sambilan saya ngupasin wortelnya. Saya potong-potong juga wortelnya dadu-dadu kecil. Jadi nanti itu wortelnya nggak terasa karena potongan wortelnya lebih kecil dari kentangnya. Kalau sama besar nanti terasa dia wortelnya, jadi harus lebih kecil. Jadi nggak ketahuan itu. Anak saya aja pas pernah saya buat ini kemarin-kemarin itu nggak tahu dia kalau itu wortel. Pas kentang saat itu lagi mahal kan. Jadi saya campur wortel sambal kentangnya. Jadi dikiranya itu semuanya kentang, padahal kan ada campuran wortelnya, cuman wortelnya itu harus dipotong lebih kecil dari ukuran kentang. Wortelnya udah saya cuci kedua kali ya teman-teman. Tadi kan saya loncat-loncat ke kamar mandi untuk nyuci wortelnya yang kedua kalinya. Baru saya potong dadu-dadu nanti. Karena kerja sendirian ya harus bisa-bisa nyambil. Jadi sementara kentangnya digoreng, saya sambilan potong-potong wortelnya. Maklum teman-teman, gak ada yang bantuin. Anak saya yang besar itu SMP kelas 1. Kalau cewek enak, banyak ngertinya kan. Tapi kalau anak laki-laki kebanyakan kan kurang ngerti dengan keadaan, lebih cuek dia kan. Jadi disuruh pun payah kalau untuk bantu-bantu masakan. Ya kalau disuruh-suruh misalkan ambil ini, ambil itu, atau nyapu ya mau sekali-sekali kalau nyapu. Kalau untuk bantu-bantu masak ya anak saya itu sepertinya kurang mau, makanya saya juga nggak mau nyuruh dia bantu-bantu. Kalau adiknya masih lebih lumayan, adiknya itu lebih ngerti dia dengan keadaan. Misalkan saya lagi repot, kayak kemarin kan pas habis dekor saya nyapu-nyapu, dia langsung ambil kayu pel, bantu ngepel. Alhamdulillah walaupun
anak saya seperti itu bentuknya atau sikapnya, namanya juga masih anak-anak. Ya mungkin masing-masing mereka ada kelebihannya di bidang masing-masing ya teman-teman. Ya semoga mereka berdua selalu di jalan yang benar dan bisa meraih cita-citanya, juga sukses dunia akhirat. Itu aja harapan saya. Jadi kegiatan hari ini cuma di dapur teman-teman. Jangan pernah bosan ya teman-teman. Karena memang ini saya ngerekam video ini dengan durasi yang panjang. Jadi udah selesai kentangnya digoreng, saya goreng wortelnya. Goreng wortelnya itu saya suka lebih kering. Jadi dia rasa wortelnya tuh sedikit hilang kalau kering. Itu kalau menurut saya. Ya maaf lah kalau saya salah, karena saya sekali lagi selalu pakai akal logika saya, karena memang saya kan gak pandai masak, cuma pikiran saya kayak gitu mikirnya. Karena wortel itu kan langu baunya, rasanya juga langu kalau menurut saya, makanya dikeringkan jadi langunya itu lebih berkurang. Itu saya buat sambal untuk sambal kentang wortelnya itu. Jadi ini kan nanti juga ada ayam kan, di sebelahnya itu kan saya lagi ungkep ayam untuk dibakar lagi. Saya kalau ngeblender cabai itu untuk sambal sebentar-sebentar aja, pencet lepas kayak gitu. Karena kakak saya itu yang ngajarin, dia bilang kalau mau buat kayak mirip yang digiling tangan, kayak gitu cara ngeblendernya, jadi nggak terlalu halus, kayak pecah-pecah gitu aja cabenya, jadi kelihatan cantik kan, nggak halus di blender gitu. Karena kalau di blender mutar terus gitu kan kayak jadi bumbu halus, walaupun cuma sebentar. Jadi kalau pencet mati gitu kan teksturnya jadi kasar cabai yang kita blender tadi. Nah, karena kaki saya cuma satu, jadi kalau saya motong-motong itu sambil berdiri itu betis saya gampang capek. Jadi nanti malam mau tidur itu seringan sakit gitu betisnya. Makanya saya kalau motong-motong ngerjain memasak itu duduk. Walaupun duduk bangun kayak gitu nggak apa-apa. Insya Allah kaki saya kuat, nggak sakit pun. Jadi ngeracik-ngeraciknya itu atau motong-motongnya itu saya lebih senang duduk. Sebenarnya ini kan masakan yang kemarin, cuma kan ini khusus yang bagian dapur pas masak kentang wortelnya kayak gitu. Jadi maaf ya teman-teman kalau menurut teman-teman video masaknya itu aja, tapi ya ini ada saya videokan cuma belum sempat diupload. Terus kalau misalkan digabungin jadi kepanjangan ntar durasinya. Nah itu kentang yang udah selesai digoreng saya taruh di piring sebagian, saya kasih garam. Terus untuk Faiza makan karena dia kan suka kentang goreng gitu, kayak french fries yang kita beli siap saji itu kan, atau yang frozen juga ada ya sekarang kan. Nah kentangnya udah mulai matang, itu saya buat mentega kecapnya untuk olesan ayam bakarnya. Jadi masaknya itu saya selalu suka sambilan-sambilan kalau ada dua tungku gitu kan, yang satu masak ayam bakar, yang satu goreng menggoreng atau tumis menumis. Jadi kan cepat siap teman-teman, karena kerja sendirian itu jadi harus ligat gitu loh, harus
cepat-cepat ambil peluang lah, misalnya kayak ada kompor nganggur ya udah dijerang apa yang mau dijerang, apa yang mau dimasak, jangan biarin kompor nganggur itu. Jadi kan cepat siap walaupun kerja sendirian. Kalau saya sih mikirnya gitu. Nah itu udah saya kasih blue band, saya panasin blue bandnya biar nggak lengket di teflon, walaupun teflonnya anti lengket, tapi kan kalau bakar membakar mau minta diolesin juga. Ayam bakar teflon ini apinya memang nggak bisa besar ya teman-teman. Terus hasilnya juga memang beda dengan kita bakar ayam di arang. Jadi ya seadanya aja lah hasilnya. Tapi tetap enak juga kok, asal dimakan panas-panas. Nah, masakan saya udah mulai selesai. Jadi nanti itu udah siap semua masakannya, saya taruh depan, baru saya beres-beres dapur. Ayamnya saya balik-balik dulu sebelum saya olesi blue band kecapnya tadi kan, yang udah saya buat olesannya. Ya beginilah cara orang masak yang nggak pintar masak. Coba-coba aja belajar. Yang penting anak-anak dan suami suka makannya dan tidak komplain. Udah dibalik baru saya olesan kecap mentega tadi. Jadi kan menurut saya matangnya merata dia ayam bakarnya itu. Udah matang, wortelnya saya salin ke mangkok atau ke baskom kentang sekalian, karena kan nanti mau digabung di sambal. Nah, videonya udah selesai dulu ya teman-teman. Saya masih banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang udah subscribe sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Juga selalu bahagia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Jadi di akhir kata saya mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.